Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai untuk mic-nya akan saya matikan semua ya Bapak Ibu, biar tidak masuk kalau ngobrol. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pertemuan ketiga pada kursus mindfulness pikir nafas pagi ini kita mulai jam 9.30 ya di waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau di mana? Di Malaysia pukul 10.30, kalau di Makassar pukul 10.30 juga. Ini nggak tahu Bapak Ibu ada di mana nih. Di sini pukul 9.30. Baik. Ya, sudah ada 23 rekan-rekan yang ada di Google Meet dan ada 14 kawan-kawan yang sedang menyaksikan di YouTube. Alhamdulillah, animonya cukup antusias meskipun waktu live ini sedikit ya. Tapi nanti sudah ditunggu sampai malam itu penonton YouTube itu sudah sampai 1.000 lebih. Ini kan ya alhamdulillah. Kita pertemuan kali ini banyak yang berminat, cuma waktu live aja yang sedikit ya. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang mindfulness secara umum. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang mindfulness Islam ya. Bapak Ibu tentunya sudah tahu apa itu perbedaan mindfulness, apa perbedaan mindfulness Islam, kemudian apa perbedaan nantinya perbedaan mindfulness pikir nafas ya. Sekarang ini kalau Bapak Ibu klik ya mindfulness gitu, itu banyak itu kursus-kursus ya, terapi-terapi gitu. Mindfulness Islam pun ada tapi masih sangat jarang ya, masih sangat jarang. Nah, apalagi dengan metode pikir nafas ini satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di dunia ya, satu-satunya di dunia. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah mengawali bahwa pikir nafas ini bisa kita combine, bahkan akan lebih sempurna metode pikir nafas ini dengan mindfulness. Saya kemarin ada testimoni dari kawan itu, Pak, dengan mengamalkan mindfulness bikin napas dengan mindfulness itu saya lebih halus ininya. Bikin napasnya lebih halus, lebih lama, lebih berdampak, lebih berkesan. Nah, kita sekarang pada hari ini akan memfokuskan mindfulness zikir nafas. Ya, kemarin mindfulness Islam kita bahas secara umum. Nah, sekarang kita fokus ke zikir nafas. Ya, Bapak Ibu, zikir nafas. Nah, zikir nafas ini sebuah metode Bapak Ibu yang mungkin sebenarnya zikir nafas ini kalau kita klik zikir nafas di Google, kita klik zikir nafas di mana di YouTube, itu sudah banyak Bapak Ibu ya, sudah sangat banyak dan bervariatif caranya ya. Saya kadang-kadang kalau dapat pertanyaan zikir nafas dari versi lain, saya nggak bisa jawab. Kalau bertanya zikir nafas dari versi lain, dari ustadz lain, ya tanya silahkan ke ustadz yang membuat YouTube tentang zikir nafas itu, karena saya juga tidak paham dan saya tidak ingin berbenturan gitu. Kita sama-sama berzikir. Metode lain itu kan karena keyakinan saya ya, karena keyakinan saya bukan berarti saya lebih baik, tapi karena keyakinan saya bahwa zikir nafas metode saya itu zikir nafas yang bagi saya ya Bapak Ibu, maaf ya, bagi saya itu zikir nafas yang baik, yang terbaik gitu bagi saya ya. Saya tidak membandingkan dengan yang lain. Bukan lebih baik, tapi bagi saya itu yang terbaik. Kalau lebih baik kan berarti sombong ya. Kalau yang terbaik bagi saya, kepercayaan saya itu ya zikir nafas versi saya, karena ada alasannya Bapak Ibu. Pertama, itu sudah saya eksperimenkan Bapak Ibu, sudah
mulai tahun 2011, tahun 2012 saya bikin buku Zikir Nafas. Kemudian tahun kemarin tahun ini Agustus 2021 ini saya membuat buku Mindfulness Zikir Nafas. Dari perjalanan itu ya ternyata ini yang berdampak paling berkesan, dan ini pun sebenarnya bukan penemuan saya yang diajari guru-guru saya, guru-guru zikir nafas saya mengajarkan. Kemudian alhamdulillah saya belajar tentang ilmu psikologi, kemudian saya kaitkan dengan ilmu psikologi ini. Jadi memang ada fokus ke ilmu psikologinya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau zikir nafas, ya, zikir nafas itu saya lihat sebelum munculnya mindfulness zikir nafas, permasalahan yang muncul pada kawan-kawan yang pertama itu adalah ketakutan. Nah, ketakutan ini mana? Ya, padahal memang awal menjalankan zikir nafas itu pasti ada sensasi, Bapak Ibu. Apa sensasinya? Ya, ketika berzikir nafas itu kan kita mengaktifkan jiwa kita. Bahkan ketika kita sambung ke Allah, kita mengaktifkan ruh kita. Nah, jasad ini kan belum terbiasa. Dia perlu namanya sinkronisasi dengan gerak jasad dan gerak jiwa dan gerak ruh yang ke Allah ini. Sehingga terjadi getaran, getaran. Ya, ada yang getar kencang, ada yang nangis, ada yang ditundukkan, ada yang disujudkan, ada yang seperti mau jatuh ke belakang, ada yang menangis, ada yang macam-macam gitu. Nah, itu merupakan sensasi fisik. Kadang-kadang kalau tidak disampaikan dengan benar, ini akan menjadi ketakutan. Wah, ini apa? Jangan-jangan ini pengaruh jin gitu. Ini jangan-jangan ini pengaruh makhluk halus. Seperti itu, Bapak Ibu. Makanya dengan mindfulness zikir nafas ini memberikan sebuah solusi. Biarkan sensasi itu dan abaikan. Itu yang pertama. Kalau mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah baca, itu yang saya sampaikan. Yang kedua, banyak yang risau kalau tidak ada sensasi. Jadi sudah berzikir nafas berminggu-minggu ya, kok tidak ada sensasi ya, tidak ada apa-apa gitu, biasa aja ya. Nah, ini ternyata juga nggak ada sensasi kendala, ada sensasi juga kendala kalau tidak dijelaskan dengan benar. Makanya di buku saya itu tidak ada sensasi, itu merupakan sensasi juga. Sensasinya apa? Tidak ada sensasi. Jadi, dan namanya sensasi ya, itu harus dibiarkan, kita abaikan. Sudahlah, kita ini yang penting kan sadar Allah, kita yang penting ke Allah kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, banyak yang mengeluh atau apalah ya, minta pendapat gitu. Pak, setelah saya menjalankan zikir nafas, kenapa saya banyak masalah? Ini banyak. Nah, kenapa hidup saya betul-betul ada yang kemarin itu datang ke saya, bukan datang lewat WhatsApp. Pak, setelah saya menjalankan zikir nafas, istri saya meninggal, kemudian ternyata istri saya ninggali utang, terus kehidupan ekonomi saya sekarang seperti ini gitu. Itu salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu, bikin napas ini kan, maaf ya, bikin napas ini kan sebuah amalan yang bukan main-main, Bapak Ibu. Bukan amalan kosong gitu loh. Bikin napas ini adalah satu amalan, satu zikir yang benar-benar bisa membawa kita ini ke Allah. Nah, yang namanya kita mendekat ke Allah itu kan ya pasti akan diproses sama Allah. Nah, ketika kita sudah mendekat ke Allah, Allah itu akan memberikan sebuah
pelajaran. Setelah dekat kamu harusnya apa? Patuh sama saya. Ya kalau cuma dekat saja untuk apa kan Bapak Ibu ya. Jadi Allah memberi pelajaran. Kalau dekat kamu harus menerima, harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Maka sebenarnya zikir nafas ini, yang mindfulness ini menjawab permasalahan ini. Jadi setelah kita sadar Allah, setelah kita dekat dengan Allah, maka kita harus menerima. Nah ini, harus menerima takdirnya Allah yang seperti kemarin kita bicarakan. Kita harus menerima kehendak-kehendak Allah. Harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau cuma hanya mendekat ke Allah, dekat ke Allah. Banyak yang spiritualis seperti itu. Mereka merasa sudah dekat dengan Tuhan, sudah ini ma'rifat begitu, sudah cukup. Kalau kita enggak. Karena apa? Kalau cuma dekat, cuma ma'rifat gitu, kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, maka ujian terus. Tambah terus, enggak selesai-selesai. Maka Bapak Ibu belajar spiritual kalau salah, bukannya bahagia, tapi malah menderita. Banyak yang belajar spiritual dengan keluarga jadi hancur, pekerjaan jadi enggak jelas. Bahkan ada yang sampai nekat juga belajar spiritual, nantinya malah digunakan untuk menipu orang lain. Ya, menipu misalnya mengatakan bahwa kamu ini diganggu sama jin ini, ya, nanti kalau sudah dia suruh bayar agar jinnya dihilangkan, padahal nggak ada jin, nggak ada apa. Nah, ini perilaku yang saya kira nanti harus segera kita atasi. Jangan sampai kita selalu mendapat problem. Jadi kita harus segera mindful. Nah, ini mindfulness nih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, itu sekedar prolog bahwa mindfulness ini harus kita kombinasikan dengan zikir nafas, agar zikir nafas kita lebih halus, lebih berdampak dalam kehidupan kita, dan jalan ke Islam, lurus ke Allah ini betul-betul bisa kita jalankan. Baik, saya akan presentasikan ya, Bapak Ibu juga mungkin sudah mendownload materi yang sudah saya bagikan tadi pagi. Itu sekedar coret-coretan saja. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa baca buku Mindfulness Zikir Nafas yang saya tulis itu di halaman 20. Itu khusus membahas mindfulness zikir nafas. Baik Bapak Ibu, saya akan coba untuk presentasikan ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini jelas ya Bapak Ibu. Baik, penerapan mindfulness dalam zikir nafas. Ya, kemarin Bapak Ibu kita sudah bicara tentang mindfulness. Ada tiga hal yang penting dalam mindfulness, yaitu acceptance, awareness, ya, awareness, acceptance, dan current moment. Jadi ada prinsip ini yang kita pakai, yaitu sadar, menerima saat ini. Ini 3 kata kunci Bapak Ibu mindfulness. Pokoknya kalau mindfulness, saya bicara mindfulness berarti bicara tentang sadar, menerima, dan saat ini. Itu kata kuncinya. Mau mindfulness nanti di keluarga, di pekerjaan, di ibadah, dimanapun, di zikir nafas, itu kata kuncinya 3. Awareness, acceptance, dan current moment atau saat ini. Baik. Sebenarnya mindfulness ini sebenarnya bukan meditasi Bapak Ibu. Kalau menurut saya. Kenapa bukan meditasi? Karena meditasi itu menggunakan pikiran, sedangkan mindfulness itu menggunakan kesadaran. Meskipun nanti pikiran kita akan terkonsentrasi, tapi kita fokusnya tidak pada konsentrasi, tapi pada mindfulness. Sebab apa?
Sebab eh, ketika kita melatih mindfulness, ya pikiran itu bisa terkonsentrasi dan bisa tidak terkonsentrasi. Pikiran kita bisa fokus dan bisa juga tidak fokus. Nah, itu yang penting dalam latihan mindfulness itu adalah menyadari bahwa pikiran kita tidak terfokus atau menyadari bahwa pikiran kita terfokus. Kalau terfokus ya diterima, ya acceptance. Kalau tidak terfokus, bahasa Jawanya gerambyang, itu juga harus diterima. Karena prinsip mindfulness adalah aware, accept, sama now. Sekarang, sadar, dan menerima. Baik Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi pokoknya kata kunci lah. Jadi kalau kita belajar itu dengan kata kunci, itu akan lebih memudahkan. Dibawa kemanapun nanti paham. Mindfulness siapa sih? Kata kuncinya 3. Awareness, acceptance, current moment. Sadar, menerima saat ini. Nah, itu kata kuncinya. Diterapkan dalam banyak hal, ya 3 itu. Makanya di buku saya itu mungkin Bapak Ibu agak jenuh apa ya. Isinya cuma sadar, menerima saat ini. Sadar, menerima saat ini. Ya, memang itulah buku mindfulness ini gitu, intinya gitu. Meskipun dibawa kemana-mana dengan kalimat yang sulit, intinya awareness, acceptance, current moment. Sadar, menerima saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, yang namanya awareness, acceptance, current moment atau aware atau sadar, menerima dan saat ini itu diterapkan di dalam pikir nafas. Dari mulai level pertama sampai level 4. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu terutama yang baru mengenal itu bisa baca di halaman 20. Nah, ini bukunya Bapak Ibu ya. Bukunya ini kita buka halaman 20. Halaman 20 Bapak Ibu juga bisa baca ya. Atau nanti dibaca lagi setelah ini. Ya, halaman 20 itu merupakan teknik ya. Teknik mindfulness zikir nafas. Ya, apa bedanya sih dengan buku yang pertama, yang buku hitam itu, yang kecil ya sama. Cuma ini unsur awareness-nya, acceptance-nya saat ini di sini ini lebih kuat. Kalau yang buku pertama hitam belum, masih murni tekniknya. Ini penerapannya. Ya, tekniknya di buku pertama, penerapannya di buku kedua ini. Baik, di zikir nafas Bapak Ibu. Zikir nafas pertama saya buat 4 level. Sebenarnya kita itu mudah kok Bu. Level 1, 2, 3, 4 itu mudah. Mungkin 4 yang agak sulit ya, karena untuk masuk ke keadaan itu, untuk masuk ke level 4 itu harus ya sebaiknya itu dengan sudah mencapai keadaan kosong. Keadaan kosong, keadaan tidak ada apa-apa gitu. Dan itu saya kira dengan prosedur yang agak ketat dari mulai level 1, 2, 3 itu saya kira mudah untuk mencapai itu. Yang penting Bapak Ibu terus mencoba. Ya, level itu bukan satu makom ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, level itu bukan makom. Seperti misalnya kalau dalam karate misalnya, sabuk hitam, sabuk kuning, sabuk ini bukan sabuk-sabukan yang setiap level ada ujiannya, setiap level ada, enggak. Jadi di dalam level 1, 2, 3, 4 itu tidak menggunakan level 1, 2, 3, 4 itu bukan makom. Itu hanya teknik gitu loh, dan bukan kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bukan. Ini hanya satu cara untuk memudahkan. Misalnya Bapak Ibu, Pak saya kok sudah bisa langsung ketiga Pak ya, langsung ketiga bagaimana? Oh boleh.
Sebelum DN, Pak, saya sudah bisa merasakan kefanaan, kekosongan itu, Pak. Apakah boleh saya masuk ke level 4? Oh, boleh. Wong ini bukan makom. Ya. Cuma kalau orang yang belum, baru nol, mulai dari belajar tasawuf, belajar spiritual, belajar meditasi, belajar mindful, belajar bikin nafas dari nol, yaitu saya sarankan sebaiknya mulai dari level 1. Level 1, level 2, level 3, level 4. Itu ya. Dan kalau Bapak Ibu di level 1 sudah bisa langsung level 2, langsung level 2 aja, enggak apa-apa. Misalnya level 1 sudah bisa. Loh, ini bisa level 2 bisa, level 3 bisa, level 4 bisa. Terus gitu aja. Nah, kita duduk lama-lama itu sebenarnya kalau sudah di level di mana kita terakhir mampu. Misalnya kita mampu di level 3, ya di level 3. Atau kita sudah level 4, ya di level 4. Atau kita sudah sibugo, ya sibugo. Ya, sibugo. Nah, Bapak Ibu yang sering jadi pertanyaan juga, apakah DM itu pakai baiat? Oh, enggak pakai. Baiatnya sudah dengan Allah waktu pertama kali memeluk Islam, ya, syahadat. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya berbaiat untuk menambah kemantapan, ya silahkan datang ke Padepokan, nanti saya baiat. Baiat ini tidak wajib, dan baiat ini tidak harus. Baiat itu baiatnya tidak dengan saya, baiatnya dengan Allah. Saya cuma menuntun saja, berjanjilah kepada Allah, saya menjadi saksi saja, dan saya hanya mengantarkan saja. Kamu janjinya kepada Allah. Itu kalau mau berbaiat, ya untuk memantapkan. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai level 1 ya. Jadi ini bikin nafas. Ya. Level 1. Baik Bapak Ibu. Bikin nafas level 1 yaitu menyadari nafas. Nah, ini menyadari nafas. Ini kalimatnya sudah mindful ya Bu ya. Bapak Ibu, kalimatnya sudah mindful, yaitu zikir nafas level 1, menyadari nafas. Baik, Bapak Ibu yang ada di YouTube, yang online YouTube, atau yang menyaksikan siaran ulang saya, file atau slide, kalau di YouTube mungkin nggak terlihat ya, slide itu bisa Bapak Ibu lihat di materi yang sudah saya bagikan tadi pagi. Ya, Bapak Ibu bisa buka atau saksikan saya sajalah dulu. Nanti slide-nya menyusul ya. Baca buku itu mudah. Ya. Baik. Nah, ini sudah mindful. Jadi zikir nafas level 1 kata kuncinya apa? Menyadari nafas. Nah, maksud nggak bisa sih menyadari nafas? Bapak Ibu, ada yang kesulitan menyadari nafas? Ayo saya tak buka ininya di apa? Ya, Bapak Ibu yang Google Meet, ada yang kesulitan menyadari nafas? Ya. Iya, Bapak Ibu. Menyadari nafas. Jadi ketika kita menyadari nafas, berarti kita bukan nafas kan ya Bapak Ibu? Ketika kita menyadari nafas, berarti kita kan bukan nafas, betul nggak? Kita yang menyadari. Nah, ini mindful. Ini namanya mindful. Nah, itu loh. Ketika kita menyadari pikiran, berarti kita pikiran atau bukan? Bukan. Kita yang menyadari. Pikiran itu objek, yang menyadari itu adalah subjek. Nah, kan subjek dan objek kan berbeda. Ya kan? Nah, manusia itu memang terdiri dari jasad, jiwa, dan ruh. Nah, kita ini adalah subjeknya adalah jiwa.
jiwa, subjek yang menyadari jasad. Jasad itu ya pikiran ya jasad, perasaan ya jasad. Nah, kita melatihnya melalui nafas, karena itu yang paling mudah Bapak Ibu. Ketika kita duduk diam begini, yang paling mudah, yang paling terasa itu adalah nafas. Karena nafas itu ya seperti itu Bapak Ibu, naik, naik, turun, naik, turun, naik, turun, keluar, masuk, gitu aja. Dan tinggal kita sadari, kan paling mudah. Menyadari hal yang paling sederhana dalam tubuh kita, yaitu melalui nafas. Ini untuk melatih mindful level 1. Sehingga tidak ada yang mengatakan, susah Pak level 1. Mana yang susah? Apanya yang susah? Level 1. Nggak ada yang susah. Mari nafas. Tapi Bapak Ibu, ini adalah basic. Dari nafas ini kita nanti akan berjalan menyadari pikiran, berjalan menyadari perasaan, berjalan menyadari tubuh kita. Dari nafas. Iya. Kenapa orang menyadari nafas jadi tenang Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nggak hati-hati, tertidur Bapak Ibu. Pernah nggak bikin nafas tertidur? Sering, saya juga sering. Tertidur sudah. Karena apa? Hanya menyadari nafas itu kita jadi rileks, santai. Pikiran itu jadi enak. Pikiran itu jadi sekarang dan saat ini Bapak Ibu. Nah, orang biasa itu nggak mikir masa lalu, nggak mikir masa depan, akhirnya santai. Kalau nggak hati-hati ngantuk, nggak hati-hati jadi tertidur. Ya, baik. Nah, ini level 1. Baik Bapak Ibu, saya akan kembali ke slide. Jadi level 1 ini mudah. Nah, menyadari, yang kedua yaitu menyadari dan menerima sensasi yang muncul. Ya. Ketika kita duduk diam begini Bapak Ibu, menyadari nafas. Nah, mulailah yang namanya sensasi itu mulai yang Bapak Ibu ya. Ada yang awalnya nggak kepikiran jadi kepikiran. Nah, itu sensasi. Ada yang awalnya mukanya di sini nggak gatel jadi gatel. Ada yang merambat ini. Ada yang sensasinya macam-macam gitu, dan itu harus kita sadari. Oh, ada sensasi dan harus kita terima. Oh iya, saya terima. Nah, ini level 1 Bapak Ibu, kita harus melatih menyadari dan menerima keluar masuknya nafas. Yang kedua, menyadari dan menerima sensasi yang muncul. Cukup menerima dan menyadari Bapak Ibu, tidak boleh merespon. Misalnya gatal sini ya Bapak Ibu, ketika tengah-tengah dikit nafas gatal. Nggak boleh. Cukup diterima, oh iya gatal gitu lah. Disadari ada nyamuk, gitu. Disadari ada nyamuk. Nyamuk ini ada sensasinya nggak? Ada rasanya nggak dia gigit? Celekit. Itu. Terima. Kemudian pikiran ngomong. Pikirannya ngomong. Nanti kalau apa melentung itu apa, binjal itu, karena habis gigitan itu kan biasanya akan bengkak. Tapi kalau bengkak gimana? Kalau gatel gimana? Oh iya, pikiran saya memikirkan masa depan. Nanti kalau melentung gimana? Kalau ini membekas bagaimana? Itu harus diterima. Karena itu termasuk sensasi. Termasuk kalau Bapak Ibu itu duduk timpo, nah itu akan geringgingan. Geringgingan itu kesemutan atau kebas. Tidak apa-apa kalau kebas itu. Kalau kram, nah itu baru. Karena kram itu bengkok ya. Kalau cuma geringgingan atau kebas atau kesemutan itu biasa. Ya. Baik Bapak Ibu. Ini ya, Bapak Ibu level 1 ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menyadari dan menerima nafas, sudah bisa menyadari dan menerima sensasi yang muncul, mari kita belajar level 2. Nah, level 2 Bapak Ibu. Nah, level 2 saya tampilkan. Nah, level 2.
Level 2 ini sudah masuk ke Allah, sudah menyadari Allah. Jadi level 1 itu banyak menyadari nafas saja dan menerima sensasi muncul. Udah itu aja. Belum ada Allahnya, Pak. Jadi level 1 ini belum dianggap zikir, belum dianggap zikrullah karena baru mulai mengaktifkan alatnya. Alatnya apa? Jiwa, yaitu kesadaran. Setelah level 2 baru kita menggunakan alat yang namanya jiwa tadi untuk menyadari Allah. Ya, menyadari Allah. Maka di level 2 ini zikir nafas level 2 menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Ya, yang menggerakkan nafas. Jadi misalnya lah ini Allah yang menggerakkan nafas. Nah, kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Ya. Jadi kesadaran kita kan berarti lebih tambah menyadari Allahnya dan menyadari nafas. Ya sadari saja lah. Kemarin ayatnya Allah yang Allah tidak menyuruh kamu berpikir tentang zat Allah. Pakailah kesadaran. Sudah sadari saja. Sadari saja Allahnya. Sadari Allah sedang apa? Yang menggerakkan nafas. Sambil kita menyebut nama yang kita sadari. Yang kita sadari itu punya banyak nama. Kita pilih 2 saja. Dia, keluar nafas, Allah. Siapa dia? Allah. Siapa dia? Allah. 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 Terus Allah. 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 Dibaca dalam hati. Ini level 2. Kemudian, jadi ya Bapak Ibu, menyadari Allah yang sedang menggerakkan nafas. Menyadari dan menerima Allah yang sedang menggerakkan nafas. Nah, berarti kan masih menggunakan prinsip mindful ya Bu ya, Bapak Ibu. Apa letak mindfulnya? Menerima dan menyadari Allah yang sedang. Nah, menyadari awareness, menerima acceptance yang sedang, current moment atau now. Jadi prinsip mindfulness masuk di dalam zikir nafas. Ya. Menyadari Allah, menerima Allah yang sedang. Nah, itu namanya mindful. Beda dengan zikir nafas biasa. Nah, kadang-kadang teman-teman pada bingung kalau nggak pakai mindful itu. Allah yang bagaimana gitu. Kalau dengan mindful lebih mudah. Nah, Bapak Ibu, kemudian menyadari dan menerima Allah yang memunculkan sensasi. Kan tadi kita menyadari sensasi yang muncul, menyadari dan menerima sensasi yang muncul itu level 1. Level 2, menyadari dan menerima Allah yang memunculkan sensasi. Jadi misalnya pikiran kita pikiran kita kemana-mana, kita menyadari Allah yang sedang menggerakkan pikiran kemana-mana. Misalnya, kemudian di sini timbul gatal. Kita menyadari Allah yang sedang, kita menyadari dan menerima Allah yang sedang memunculkan rasa gatal di pipi. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini perbedaan dari level 1 dan level 2. Agak sulit ya dibanding level 1, iyalah. Agak tambah skillnya, agak ditambah keterampilannya gitu. Misalnya kalau di level 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? 4. Nah level 2
Ini 20 tambah 30 berapa? 21 tambah 52 berapa? Gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini kan sebenarnya bukan apa bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, makanya ini saya ikhtiar, saya buat kurikulum, saya buat tahapan-tahapan untuk memudahkan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, belajar tasawuf, belajar mendekat ke Allah, itu kalau tidak pakai metode lama Bapak Ibu. Jadi kalau belajar, misalnya belajar zikir, belajar tarekat, hanya mengamalkan saja, baca ini sekian, tanpa ada penjelasan di mana posisi-posisi jiwa, gerak-gerak jiwa tidak dikurikulumkan, itu lama Bapak Ibu. Dan maaf, ini banyak terjadi di ahli tarekat. Ketika dia belajar, tidak diberi penjelasan oleh mursyidnya, tahapan-tahapan kurikulumnya, hanya diberi amalan, baiat lagi, amalan lagi, baiat lagi, amalan. Isinya cuma amalan, baiat, baiat. Oke, itu bagus, tapi kalau knowledge-nya tidak diisi, pemahamannya, kesadarannya tidak dibangkitkan, ini akan lama Bapak Ibu. Ya, pemahaman kita tentang gerakan sadar Allah ini, ya ini akan sedikit banyak nanti akan merubah mindset tentang bagaimana kita mendekat ke Allah. Itu Bapak Ibu ya. Baik, ini level 2 Bapak Ibu. Mari kita menginjak ke level 3. Oke. Saya akan, sebelum masuk ke level 3, saya akan buka diskusi dulu dengan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ini. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang level 1, 2, 3? Singkat ya, singkat aja. Ya, Pak Iswinda. Ya. Baik Pak Iswinda, terima kasih. Tadi kan kita level 1. Level 1 itu ketika kita sudah bisa menyadari dan menerima nafas, ya kan? Menyadari dan menerima nafas, maka kita bisa langsung masuk ke level 2. Gitu Pak. Jadi memang ukurannya itu adalah pengetahuan kita tentang level-level. Makanya saya sampaikan tentang pemahaman, kalau Bapak sudah bisa level 1, ayo masuk ke level 2. Nanti level 2 bisa masuk ke level 3. Ya, rasa-rasa enggak apa-apa, asal itu didasari oleh pengetahuan yang sudah didapat. Ya, pengetahuan kan yang saya sampaikan. Misalnya lah kalau saya tanya, Bapak kenapa masuk level 2? Ya karena saya sudah bisa menyadari dan menerima nafas, dan saya sudah bisa menyadari dan menerima sensasi yang muncul, sehingga saya masuk ke level 2. Nah gitu. Nanti level 2, belajar menyadari Allah yang menggerakkan nafas, menyadari dan menerima Allah yang sedang menggerakkan nafas. Terus. Oh, udah bisa. Masuk level 3. Kenapa Bapak masuk ke level 3? Karena saya sudah bisa menyadari dan menerima Allah yang sedang menggerakkan nafas saya. Nah gitu. Mungkin ya pakai rasa-rasa ya bisa, tapi kalau rasa-rasa tidak ada dasar knowledge-nya, tidak ada dasar pengetahuannya, ya kan tidak teratur Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Iswinda. Memang
kebanyakan teman-teman itu, maaf ya, sudah dibuatkan kurikulum nggak dipakai. Ada yang mengatakan, pokoknya aku sadar Allah, pokoknya saya dikir nafas, saya pokoknya Allah. Oh, nggak sekedar itu. Ini ada pentahapan untuk membantu Bapak Ibu juga untuk mempercepat sebuah ini, mempercepat apa? Mempercepat proses berspiritual gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar spiritual lebih cepat, kan lebih berdampak, lebih cepat, kan lebih bermanfaat loh Bapak Ibu. Itu kalau mengikuti aturan, mengikuti kurikulum. Jadi tidak, pokoknya saya sadar Allah, nggak peduli level-levelan. Ya monggo gitu, saya silahkan gitu. Tapi nanti akan lama. Nah, ya. Kita Isbindaya, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjutkan pada level 3. Nah, level 3. Oh, iya Pak. Waalaikumsalam. Ya, level 1 baca sholawat. Oh, langsung jalan. Iya. Level 1 berapa lama? Iya. Terima kasih Pak Abdul Muthalib. Berapa lama di level 1? Ya, tadi sebenarnya ukurannya tidak di lamanya Pak, tapi di ada satu ukuran, apa ya namanya itu, apa, kriteria. Kalau kita sudah bisa menyadari dan menerima Allah, kita sudah bisa menyadari dan menerima nafas, dan kita sudah bisa menyadari dan menerima sensasi yang muncul, itu langsung masuk ke level 2. Nah, tadi tentang doa itu tidak wajib Bapak ya, karena mungkin ini ya tidak apa-apa, karena itu tidak wajib. Jadi bukan, ini memang, maaf, zikir nafas ini kan bukan satu ibadah yang ada ininya, itu enggak. Kita cuma mengamalkan banyak berzikir, sehingga tidak ada aturan yang ini, tidak ada yang mewajibkan gitu loh Pak ya. Karena nanti kalau itu nanti jadi ini malah bahaya, karena ini bukan sholat. Kalau sholat kan aturannya jelas ya. Nah, ini bukan zikir-zikir yang ini zikir, memperbanyak zikir agar kita sadar. Nah, berapa lama di level 1 itu tidak ada batasan, tapi ukuran aja, ukuran. Kalau sudah bisa menyadari dan menerima sensasi yang muncul, nah itu kita bisa masuk ke level 2. Kemudian level 2 itu kita gunakan keimanan kita Bapak Ibu. Keimanan ini untuk menyadari. Jadi yang kita sadari itu adalah yang kita imani. Kita beriman nggak kepada Allah? Iya, ya sudah itu. Kok kayaknya belum nyambung? Nggak usah mikir nyambung dan tidak nyambung Pak. Jadi yang kita lakukan adalah kita menyadari yang kita imani itu. Menyambung nggak nyambung, pokoknya saya ke Allah, pokoknya saya menyadari Allah gitu. Jadi itu nanti yang akan menuntun, yang akan memberikan pelajaran ke kita. Karena prinsipnya kita ini nggak tahu apa-apa Bapak. Allah lah yang akan memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Sehingga kita aja niat adalah, pokoknya saya niat ke Allah. Nanti yang akan mengajari Allah juga. Nyambung gak nyambung bukan urusan saya, yang penting saya ke Allah. Yang penting saya mendekat. Lah Allah mendekat apa tidak? Ya bukan urusan saya. Yang penting saya mendekat ke Allah. Nah itu aja yang terus.
Makanya level 2 terus sambungan ke Allah dengan hu Allah. Kok nggak nyambung-nyambung ya? Terus saja sudah. Sambil menyadari, menerima, duduk, diam gitu. Hu Allah, hu Allah. Terus dalam hati terus gitu. Ya. Kok nggak ada sensasi? Memang kita nggak mencari sensasi. Kok nggak ada seperti yang lain? Memang kita berbeda dengan orang-orang lain. Kita diajari Allah sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ya. Nah, begitu Pak Abdul Muthalib yang bisa saya jawab. Baik. Ya, sama-sama Pak Abdul Muthalib. Nah, kita akan masuk ke level 3. Oke. Bapak Ibu, bikin nafas level 3 ini menyadari Allah dengan mendekat dan berserah. Ya, kapan kita masuk ke level 3? Kalau kita sudah bisa menyadari dan menerima Allah yang memunculkan sensasi atau tidak ada sensasi. Sensasi tidak ada sensasi. Yang penting kita menyadari Allah. Tidak ada sensasi itu di sini juga berarti sensasi juga. Sensasinya apa? Tidak ada sensasi. Nah, ketika kita sudah bisa menyadari dan menerima Allah yang menggerakkan nafas, yang sedang menggerakkan nafas, maka kita masuk ke level 3. Ya, level 3 yaitu kita menyadari Allah dengan mendekat dan berserah. Nah, ini sudah mulai perjalanan Bapak Ibu ya. Di level 3 kita sudah mulai perjalanan. Kalau di level 2 itu sekedar menyadari dan menerima. Tapi kalau di level 3 ini kita sudah berinteraksi dengan Allah. Sudah berinteraksi. Nah, jadi di level 3 ini menyadari dan menerima Allah dengan mendekat ketika nafas dihirupkan. Jadi menyadari dan menerima Allah ya dengan mendekat. Jadi mendekat itu dengan kesadaran Bapak Ibu. Mendekat dengan kesadaran. Ketika nafas masuk. Kemudian ketika Allah, kita berserah diri kepada Allah. Allah. Mendekat lagi dengan kesadaran, berserah lagi Allah. Nah, ini saya kira sudah di atasnya mindfulness. Karena itu mindfulness itu sebatas hanya menyadari dan menerima. Ini sudah mendekat dan berserah. Nah, jadi ketika nafas masuk, mendekat. Ketika nafas keluar, pasrah. Terus mendekat, berserah, mendekat. Allah, mendekat ke Allah. Nah, ini sudah perjalanan, suluk. Jadi jiwa kita sudah melakukan sebuah action, sebuah perjalanan menuju kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Jadi ketika mendekat, Allah pasrah. Ketika pasrah itu bukan turun ya Bapak Ibu. Kalau saya analogikan, mendekat, Allah pasrah. Mendekat, Allah pasrah. Mendekat, pasrah, mendekat, pasrah. Jadi itu horizontal. Itu vertikal. Allah itu horizontal. Naik lagi vertikal, pasrah lagi horizontal. Allah. 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 Jadi ini namanya perjalanan Bapak Ibu. Namanya suluk, salik. Kita ini salik, kita berjalan ke Allah. Caranya gimana? Mendekat, pasrah, mendekat. Tidak ada jalan lain Allah itu selain mendekat dan pasrah. Ini level 3. Mendekat ke Allah itu ya ke Allah, berserah diri kepada Allah itu ya ke Allah. Nah, kalau perjalanan ini kita lakukan Bapak Ibu, lama-lama kita masuk kepada satu keadaan kekosongan, kefanaan. Ya. Sehingga ketika kita masuk ke level 4, ketika sudah masuk pada keadaan kosong,
ada sensasi ketiadaan atau kefanaan, nah kita masuklah level, baru masuk ke level 4-nya. Jadi ya, Allah, kalau di level 1, 2 itu kan yang penting asal sudah bisa masuk ke 1, masuk ke 2, masuk ke 3. Nah, dari ketiga ke 4 ini syaratnya itu harus masuk keadaan kosong. Allah, itu kayak kita itu kayak sendirian, kayak hampa, tiada apa-apa, adanya putih, adanya sepi, adanya kekosongan, emptiness, ketiadaan gitu deh. Nah, saya itu cepet-cepet untuk masuk ke level 4. So, kalau sudah masuk wilayah kosong, kita harus segera melakukan afirmasi. Ya, afirmasi bahwa karena ini tiada dan kosong kan, bahwa yang ada hanyalah Allah. Jadi di wilayah kosong itu kita mengafirmasi yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Jadi Allah ini di level 4, ya, level 4. Level 4 ini merupakan bentuk afirmasi bahwa yang ada hanya Allah ketika nafas masuk, dan afirmasi bahwa kekuatan yang ada hanya kekuatan Allah ketika nafas keluar. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kita nanti endingnya juga akan ke mindful, yaitu menyadari perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu pasti mengandung kekuatan. Perbuatan Allah itu apa? Perbuatan Allah itu yang menafaskan kita, menggerakkan alam semesta, menggerakkan pikiran, perasaan, menggerakkan lingkungan, menggerakkan semua yang ada di alam semesta ini. Pasti ada kekuatannya. Nah, kita menerima kekuatan Allah itu. Kekuatan Allah itu yang merupakan penggerak dari alam semesta ini. Kemudian nanti kita akan menyadari mindful yang lebih. Paling saya ini super mindful ya. Super mindful. Sudah mindfulness, super mindfulness lagi. Apa? Menyadari semuanya dari kekuatan Allah. Tidak ada yang lain ini kekuatan. Tidak ada lagi kekuatan ini kekuatan Allah semua. Nah, super mindfulness ya Pak Ibu. Namanya, kalau kita sudah masuk, maka itulah kita masuk di dalam kekuatan Allah. Kita masuk tercelup di dalam kekuatan Allah, maka kita melakukan sibagatullah. Kita tercelup di dalam sibagohnya Allah, celupan Allah. Nah, ini ending daripada zikir nafas. Mindfulness zikir nafas. Masuknya ke super mindfulness zikir nafas. Yaitu apa? Sibagatullah. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu senjata yang Allah berikan kepada kita sehingga hidup kita ini bisa lebih strong, hidup kita lebih kuat. Sudah nggak ada ujian lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sadar bahwa semuanya kekuatan Allah. Kalau sudah seperti itu nggak ada apa-apa. Kita kalau mungkin bagi orang lain kita dapat ujian, bagi kita nggak ada, semua ada gerak Allah. Ya, nah kita diberi sakit, ya sini sih batullah sudah, ini kekuatan Allah yang disakit. Ya harus sadari, diterima dengan apa yang diterima, apa yang disadari, ya kekuatan Allah. Kekuatan Allah memberi sakit. Nah disitulah nanti Bapak Ibu, ini
level terakhir daripada mindfulness zikir nafas yaitu sibghatullah atau super mindfulness ya. Di dalam belajar Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru, yang penting istiqomah. Ya, yang penting istiqomah, tidak perlu terburu-buru sehingga ya kita ini kan nggak pakai nafsu. Pak, gimana sih Pak biar cepet kosong? Ya jangan. Kita itu nggak ada ekspektasi apapun, karena ekspektasi itu akan menjadi hijab. Ketika Bapak Ibu mengharapkan mendapatkan sebuah keadaan kekosongan, itu hijab. Sudah diam aja, asal prosesnya dilalui, nanti akan mengalami kekosongan. Tapi jangan diharap-harapkan. Semakin diharapkan, itu akan menjadi hijab. Nah, hijab itu pasti akan memperlama tuh Bapak Ibu. Ngilangi hijab itu. Nah, itulah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai pada materi yang ketiga ini tentang mindfulness zikir nafas ya. Baik, Bapak Ibu, itu penjelasan saya tentang mindfulness zikir nafas. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan ya. Pak Abdul Muthalib, Pak Oka ya, silakan Pak Abdul dulu, kemudian nanti Pak Oka untuk bertanya. Silakan Pak. Dihidupkan dulu Pak Abdul. Pak Abdul dihidupkan dulu ininya, mic-nya. Ah iya. Waalaikumsalam. Iya, baik. Oke. Ya. Iya. Baik. Ya, Pak Abdul, terima kasih. Ya. Kita belajar kesadaran, Pak Abdul ya. Jadi nggak boleh nggak sadar. Ini menjadi kunci. Lepas kendali nggak boleh, nggak kontrol nggak boleh, kita harus under control. Jadi ini karena kesadaran, jadi kita harus berada di kesadaran. Kalau kita mengalami satu keadaan tenang, tiba-tiba secara ya namanya tenang itu kan mengapa namanya? Membuai. Terbuai, Pak. Akhirnya masuk ke alam tidak sadar, tertidur atau ya nggak sadar ya, bukan tidur tapi kayak nggak sadar. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus sadar. Itu Pak. Itu kata kuncinya, harus sadar ya Pak ya. Makanya tadi level 1 sampai level 4 sampai sibgo semuanya sadar semua. Ya, semuanya sadar semua. Oke. Gitu Pak Abdul. Yang kedua adalah apa yang kita serahkan? Apa yang kita miliki, Bapak? Kita memiliki apa? Memiliki diri ini, ya serahkan.
Kita memiliki apa? Ilmu, kepandaian, tingkat spiritualitas, kembalikan ke Allah semua. Namanya ego. Ego itu kan kepemilikan. Makanya kalau dalam tasawuf itu kita harus menghilangkan ananiyah, keakuan. Karena sumber penyakit, sumber hijab itu ada di keakuan. Makanya mendekat berserah, mendekat berserah, mendekat berserah, mendekat berserah. Sehingga lama-lama diserahkan semua jadi kosong. Nah, kosong itulah masuk ke level 4. Nah, gitu Pak Abdul. Iya. 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 Di level 4 itu kan kita masih dikir ya kan, tapi sudah kosong nih. Nah, afirmasinya meniatkanlah, niat ketika itu yang ada hanya Allah. La ilaha illallah sebenarnya. Kita ini ringkas menjadi yang ada hanya Allah. Kemudian ketika nafas keluar, afirmasi juga Allah. Dalam hati ya, dalam hati zikirnya Allah, tapi niatnya adalah yang ada hanya kekuatan Allah. Afirmasinya dalam hati kita niatkan yang ada hanya kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu la ilaha illallah sama la haula wala quwata illa billah itu diniatkan, dimaknakan di dalam Allah, dalam setiap nafas masuk, nafas keluar, dalam keadaan fana, dalam keadaan kosong. Gitu. Kalau iya. Iya. Baik. Ya sebenarnya boleh-boleh saja Pak. Cuma afirmasinya nggak akan begitu kuat karena afirmasi itu kita harus berada di wilayah fana. Afirmasi itu kan ini tidak ada yang ada, berarti kan harus kosong dulu. Keadaannya harus kosong dulu, tidak ada yang ada kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha itu fana. Ilallah itu afirmasinya ke sana. Berarti kan kita harus masuk keadaan kosong dulu. Cuma kalau mau nyoba ya tidak apa-apa sebenarnya, untuk melatih ya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa, kita niatnya ke Allah. Kemudian la haula, tidak ada kekuatan. Berarti kan harus kosong dulu, Pak. Harus fana dulu, la haula. Baru la haula wala quwata, itu harus kosong dulu. Setelah itu la haula wala quwata illa billah. Nah, illa billah itu afirmasi. Jadi kekosongan itu kita isi dengan Allah, kekosongan itu kita isi dengan kekuatan Allah. Kalaupun belum kosong diisi ya tidak apa-apa. Cuma nggak begitu kuat. Cobalah Bapak nanti dilatih di level 3, nanti insya Allah asal pasrahnya kuat, nanti akan cepat kosongnya Pak. Kalau nggak kosong-kosong itu berarti belum pasrah. Kadang-kadang takut mati saja itu bisa membuat orang tidak bisa masuk ke level 4 loh Pak. Takut mati, belum mau mati, misalnya masih berat meninggalkan anak, meninggalkan istri, itu belum bisa masuk ke level 4. Makanya betul-betul innalillahi wa inna ilaihi rajiun, betul itu. Baru bisa masuk ke level 4. Ya. Ya. Iya, sepi, nyaman. Iya. Level 4. Nah, itu sudah, Pak. Nah, itu sudah.
itu sudah mengalami kondisi masuk level 4. Tinggal diafirmasi. Iya. Ah, iya. Iya. Iya, itu level 4. Nanti langsung masuk level 4. Cepat-cepat diisi afirmasi. Kalau enggak terbuai Pak di wilayah itu. Ya. Ah, iya. Baik, Kak. Terima kasih Pak Abdul. Iya. Sama-sama Pak Abdul. Iya. Sebentar Pak Ade. Ada Pak Oka. Ya. Waalaikumsalam Pak Oka. Pak Trap. Hmm, Insya Allah. Ya. Mm-mm. Baik. Baik. Iya. Oke, terima kasih Pak Oka. Eh, Kondisi fana, ego yang kosong, itu seperti apa yang tadi disampaikan Pak Abdul, itu tenang gitu ya. Tenang, nggak punya ini, ya keinginan tuh ada, tapi itu disadari. Jadi gini, yang namanya kosong itu kan sebenarnya gini, eh, diri yang fitrah, jiwa yang fitrah, ya, bentar, jiwa yang fitrah itu adalah jiwa yang bersih dari ego. Ya, jiwa yang fitrah itu jiwa yang bersih dari ego. Makanya kita bersihkan ego itu. Nah, jiwa yang fitrah yang bersih dari ego itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak tenang itu karena masih ada ego, masih ada keakuan, itu pasti nggak tenang. Nah, kemudian kita dalam proses zikir nafas itu, kita proses dari mulai sadar sampai menghilangkan keakuan di level 3, yaitu berserah diri. Sampai keakuan tuh hilang. Tapi sadar itu tetap ada, Pak. Karena itu adalah diri kita. Karena kan ada self, ada ego, ada saya, ada diri, dan ada aku. Yang dihilangkan itu bukan sayanya, tapi yang dihilangkan itu adalah akunya. Yang dihilangkan itu bukan selfnya, tapi yang dihilangkan adalah ego. Sehingga menjadi jiwa yang fitrah, jiwa yang bersih dari ego. Seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu dia sadar, tapi nggak tahu aku ini siapa, itu nggak ada. Memang nggak ada, belum ada egonya. Setelah si anak itu diberi nama, diberi ini bapakmu, ini ibumu, ini mainanmu, aku, jadilah menjadi aku. Maka ketika balik, mulailah perjalanan menghilangkan ego. Wajib sholat, wajib puasa, ibadah-ibadah itu semuanya dalam rangka untuk menghilangkan ego. Ya kan, apa itu? Puasa, kembalilah kepada yang fitrah. Itu Idul Fitri. Sholat, akan suruh sujud, menghilangkan ego semua. Gitu Pak Oka ya. Tadi kurang apa saya ya? Udah ya.
Ji, Kak. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Ade, silahkan. Ya, Waalaikumsalam. Heeh. Iya, introduction ya. Baik, ya. Iya, betul. Iya, betul. Sesi ketiga ini, mm-mm. Iya, inilah pertemuan how to ya, Pak ya. Betul. Hmm, ya. Dua, iya. Baik. Terima kasih Pak Ade. Iya, ini adalah sesi how to ya. Sesi pertemuan ketiga ini sesi how to. Bapak Ibu yang mungkin baru mengikuti pertemuan ketiga ini, pertemuan 1 dan 2 ada di channel YouTube saya. Bisa Bapak putar lagi sehingga why-nya. Kenapa sih saya belajar mindfulness? Kenapa sih saya belajar mindfulness Islam ini, mindfulness dikir nafas? Kenapa sih? Itu ada di sesi 1 2. Di sesi 3 ini praktikalnya. Praktikal itu prakteknya. Prakteknya how to, bagaimananya. Ya. Nah, ini juga perlu dipahami karena jangan sampai perjalanan kita itu tersendat, ya, tersendat terlalu lama. Belajar spiritual suwe biangan, belajar spiritual kelamaan gitu kan. Karena tidak tahu how to-nya ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ade atas komennya. Oh, ya, Ibu dulu. Nanti baru Pak Ajeman ya. Tadi yang gini-gini duluan Ibu. Bentar Pak Ajeman. Ya, Bu, silahkan. Waalaikumsalam. Ya, ketemu cahaya. Mm-mm-mm. Iya. Heeh. Iya. Iya, pikiran. Iya, betul. Iya, salam. Saya jawab singkat ya, Bu. Ketemu lorong itu merupakan sensasi, Bu. Sensasi persepsi dalam otak kita ketika kita ke Allah itu ada cahaya putih, ada cahaya terang, atau cahaya di atas cahaya. Itu semua sensasi yang harus kita abaikan. Aku tidak mencari cahaya, aku tidak mencarinya. Terus lurus saja ke Allah. Tapi diterima, jangan dilawan. Nah, yang kedua tadi Ibu berusaha nolak. Jangan, kita belajar mindful. Belajar mindfulness itu kata kuncinya 2, Ibu. Menyadari, menerima. Nah, kalau Ibu menolak, itu berarti tidak mindful, belum mindful. Jadi harus belajar terima. Terima aja sudah. Oh ya, ada pikiran masuk seperti ini, oke. Tapi Ibu harus lurus ke Allah. Terus Allah. Nanti ada apa tadi? Ada apa tadi Bu? Yang kedua tadi?
Ya, ada yang menakut-nakuti tadilah ya. Nah, itu oh, iya, pikiran. Nah, pikiran itu Ibu abaikan. Biarkan eh, biarkan pikiran itu muter, tapi Ibu terus sadari aja pikiran itu dan terima pikiran itu. Coba nanti Ibu buka YouTube saya yang pertemuan kemarin sama 2 hari yang lalu. Di situ saya menjelaskan eh, apa sensasi-sensasi dalam belajar mindful. Ya sudah, pikiran itu kita biarkan. Ya, gitu Bu Feria, terima kasih. Ini yang dari Solo tadi ya Bu? Oke, ya. Baik, Pak Ajeman silahkan. Waalaikumsalam. Ya, mm-mm. Ya, iya, iya. Salam. Jadi titik jenuh itu ini Bapak, titik jenuh itu harus segera level 4. Afirmasi segera. Ya. Ah, terus tadi yang level 3 ya, mendekat tadi ya, Pak. Oh, yang lah nanti gini Pak Ajeman. eh menyadari nafas itu yang mendekat apa yang Bapak harus fokus ke yang menyadari. Jadi tubuh itu ketika sudah masuk level 2 itu nggak bergerak sama sekali, Pak. Kalau masih terbawa itu berarti Bapak masih berada Bapak belum berada belum berada full di kesadaran jiwa. Sehingga kalau sudah masuk level 2 level 3 itu yang bergerak jiwanya. Jasad itu sudah diem. Hanya nafasnya kita pakai untuk kita terus naik. Jadi nanti ketika kita masuk level 3 itu tubuh ketika kita mendekat tubuh itu nggak bergerak, Pak. Diam begini. Yang bergerak Bapak harus fokus dipelajari lagi. Yang bergerak adalah jiwanya. Mendekat ke Allah pasrah, mendekat ke Allah pasrah, mendekat ke Allah pasrah. Ini jiwanya, Pak. Tubuh udah dekat, udah diam. Jadi sudah nggak terbawa-bawa anu lagi, apa namanya, gerak jiwanya. Ini udah gitu ya. Gitu Pak Ajeman ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan sesi yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Mohon besok bisa hadir lagi dan nanti malam kita ada siaran langsung untuk malam Jumatan ya, bikin napas bersama dari Padepokan Patrap pukul 9 malam. Ya, nanti kita ketemu lagi. Tapi lewat YouTube ya, tidak lewat Google Meet. Besok insya Allah kita akan masuk ke pertemuan keempat ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini sudah cukup. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Oh, iya. Baik. Ya, Prof. Sulaiman. Ini apakah dalam KDN level 1 sampai 4 harus kita selesaikan? Oke. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya tutup ya untuk ini siarannya. Sampai jumpa besok lagi. Allah. Lah.